Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Kembali saya akan membacakan sebuah berita terupdate untuk para pemirsa subscriber saya, ya, dengan judul wartaekonomi.co.id dengan judul Yakin Anies maju Pilpres 2024. Ferdinand, saya tertawa paling keras ketika nama Anies tak ada dalam daftar KPU. Warta Ekonomi Jakarta. Meski sudah didukung oleh 3 partai politik, sebagian pihak masih tak yakin jika Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024. Sejatinya dukungan dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS telah mengamankan tiket capres untuk Anies karena telah melampaui syarat presidensial threshold. Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan jadi salah satu pihak yang masih meragukan jalan menuju Pilpres 2024. Dikatakan Ferdinand dirinya akan menjadi orang yang paling keras tawanya jika pada 13 September mendatang Anies gagal nyapres. Saya akan tertawa paling keras ketika tanggal 13 September 2023 nama Anies Baswedan tidak ada dalam daftar capres maupun cawapres yang terdaftar di KPU, tukasnya. Lanjut dikatakan Ferdinand jika saja Surya Paloh sudah yakin atas dukungannya terhadap Anies Baswedan, dirinya tidak akan selelah dan sepusing seperti saat ini. Harus ke sana sini untuk meminta pandangan jalan akhir dan jalan keluar dari situasi tekanan politik yang dihadapi Nasdem dan Surya Paloh. Ujar Ferdinand dikutip dari unggahan Twitternya @ferdinand_NPU Kamis 2 Februari 2023. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku telah mendapatkan kepercayaan setelah PKS dan Demokrat memberikan dukungan kepada dirinya. Dengan mengucap bismillah, kepercayaan itu kini telah diembankan, ucap Anies melalui keterangan tertulisnya kemarin. Dikatakan Anies, PKS telah menyatakan dukungannya melengkapi deklarasi Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022. Sementara pernyataan Demokrat telah digemakan sebelumnya pada 26 Januari 2023. Maka presidensial threshold 20% telah terlampaui kuncinya. Ya, ini adalah olok-olokan lah dari Ferdinand Huta Hayan. Ya, kita ketahui bersama lah bagaimana track record Ferdinand Huta Hayan merupakan die hardnya pemerintah, ya. Dia kan awalnya anggota Partai Demokrat, keluar keluar dari keanggotaan Partai Demokrat dan pada hari ini dia tidak memiliki keanggotaan, artinya dia tidak terafiliasi dalam satu partai, dalam sebuah partai politik kan, tapi dia memposisikan dirinya sebagai oposisi terhadap, bukan terhadap pemerintah, tapi oposisi terhadap Anies Baswedan, di mana dia selalu mengkritik, ya, dia mengkritik habis-habisan apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ini juga dia menyindir seandainya Anies tidak terpilih sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang, persisnya pada saat pendaftaran tanggal 13 September 2023 ini, dia akan menjadi orang yang pertama yang paling keras nyinyirannya atau ketawaannya, paling lepas lah, kira-kira seperti itu. Kira-kira apa pesan politik yang ingin saya sampaikan terhadap sikap terhadap sikap Ferdinand Huta Hayan ini? Dia kan sangat benci terhadap Anies Baswedan. Ya, boleh dibilang sangat benci lah. Dia oposan sejatinya. Tidak ada yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu yang sesuatu yang benar menurut dia. Semuanya salah. Nah, apalagi Anies Baswedan lahir dari politik identitas menurut dia. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita tidak suka kepada seseorang, sebaiknya tidak sukanya biasa sajalah. Jangan terlalu berlebihan, ya. Apapun yang berlebihan itu pasti tidak bagus, ya. Mencintai terlalu berlebihan juga tidak bagus.
membenci berlebihan juga tidak bagus. Kita ambil contoh, mohon maaf saya sebutkan nama, Pak Ngabalin selaku salah seorang tangan kanannya Jokowi, salah seorang jubirnya Pak Jokowi pada hari ini. Pada Pilpres 2024, pada Pilpres 2014 dia kan tergabung di Partai Golkar. Partai Golkar pada hari itu pada saat itu tidak memilih Prabowo Subianto, bukan memilih Jokowi. Nah, ketika pada masa kampanye dia sampai menyebut Jokowi itu krempeng. Dia menyebut Jokowi itu krempeng, pokoknya benci banget dah pada Jokowi. Akan tapi bagaimana akhirnya, ya? Bagaimana kondisi Ngabalin saat ini? Dia kan sekarang tergabung, bahkan dia sekarang yang dulunya sangat benci kepada Jokowi, sekarang menjadi die hardnya Jokowi, ya? Menjadi tangan kanannya Jokowi, ya? Padahal kalau dari segi etika itu kan kita bisa membuka videonya, kita putarkan saja bagaimana bahasa yang digunakan oleh Ngabalin untuk mengolok-olok Jokowi pada Pilpres 2014 yang lalu. Kan tapi di pertengahan jalan Golkar masuk koalisinya Pak Jokowi, diangkatlah Ngabalin ini sebagai salah seorang juru bicara di kepresidenan. Nah, kira-kira kalau saya pribadi, kira-kira ketika bertemu Pak Jokowi akan seperti apa reaksi saya misalnya. Di awal saya menghina Pak Jokowi, bahkan sampai saya menyebut fisiknya, ya, dengan sebutan yang ya kurang pantas lah. Nah, terus tiba-tiba di kemudian hari ketemu dengan Pak Jokowi, kemudian diangkat sebagai pejabat oleh Pak Jokowi. Itu kan bagaimana dari segi etika. Tapi kan di politik tidak ada yang seperti itu. Nah, makanya saya ingin menyampaikan, oke lah saya beroposisi kepada Anies Baswedan misalnya. Ya enggak apa-apa. Ya tapi biasa saja, ini bukan oposisi tapi lebih ke sentimen, bencinya terhadap sentimen. Lebih bukan benci tapi lebih kepada sentimen. Sebenci-bencinya. Bagaimana seandainya suatu hari Anies Baswedan terpilih sebagai presiden? Ya mau ditaruh di mana mukanya Ferdinand Hutahayan, ya? Artinya Ferdinand harus dialah seorang politikus, kan tapi dia harus lebih harus belajar, harus lebih dewasa lah dalam berpolitik itu, bahwa dalam politik itu tidak ada musuh sejati, tidak ada sahabat sejati. Harus banyak belajar lah pada tokoh-tokoh politik kita. Belajar bagaimana sikap Surya Paloh yang yang tidak ada dendam dalam dirinya, ya. Memang seorang politikus harus seperti itu. Tidak ada dendam pada dirinya. Dia bisa bertemu dengan siapapun. Dengan Ketua Umum Golkar, dengan Demokrat dia bertemu, dengan PKS dia bertemu, dengan PDIP dia berkoalisi, ya. Meskipun secara ideologi itu berbeda, dan bahkan akhir-akhir ini dia kan dikritik habis-habisan oleh PDIP karena dikritik oleh habis-habisan karena mencalonkan tokoh yang beroposisi, yang dianggap sebagai antitesa dari pemerintah, sementara dia adalah bagian dari pemerintah. Makanya PDIP menyarankan kepada Presiden untuk meresapel semua kader dari Partai Nasdem. Tapi bagaimana sikap Pak Surya Paloh? Beliau biasa saja. Bahkan beliau ingin bertemu dengan Presiden, beliau ingin bertemu dengan Ibu Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti itulah ya sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang politikus sejati, bukan politikus abal-abal seperti Ferdinand Hutahayan misalnya, yang benci banget ke Pak Jokowi, ya. Benci banget kepada Anies Baswedan dengan narasi-narasi yang ya saya pikir tidak pantas lah untuk disampaikan kepada seorang tokoh. Toh juga seandainya Anies Baswedan saat terpilih menjadi presiden, dia akan menjadi presiden kita, presiden seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, baik itu yang menang maupun yang kalah. Makanya
Kalau kita benci terhadap sesuatu, ya benci boleh saja, itu manusiawi, tapi bencilah biasa saja, biasa aja lah gitu. Kalau cinta juga cinta biasa saja. Jangan baperan lah dalam berpolitik. Itu apa kalimat-kalimat yang sering diutarakan oleh apa para politikus kita. Sebab hari ini kita berseberangan, hari ini Anda beroposisi terhadap saya, misalkan bagi seorang partai politik, bisa jadi besok atau hari yang akan datang kita akan menjadi kawan, tidak lagi menjadi lawan. 2014 Pak Prabowo dan Pak Jokowi berhadap-hadapan, bermusuh-musuhan sampai 2019. 2019 lagi bermusuh-musuhan, ya. Akan tapi bagaimana kondisi saat ini? Bisa dibilang Pak Prabowo Subianto adalah tangan kanannya Pak Jokowi. Pak Prabowo dirangkul. Nah, ya seperti itulah politik kita, ya. Ya seperti itulah politik kita. Harus Maka dari itu saran saya kepada Ferdinand Huta Hayan agar lebih bijak lagi dalam mengeluarkan statement. Jangan sampai statement yang kita keluarkan itu akan menampar muka kita sendiri. Ya seperti orang menjadi lidah lah. Sekarang Pak Anies Baswedan bukan siapa-siapa. Dan jangan nanti kalau Anies Baswedan terpilih, Pak Ferdinand ini akan menjadi die-hardnya Anies Baswedan gitu. Seperti Ali Mukhtar Ngabalin pada hari ini. Seperti Ustadz Ali Mukhtar Ngabalin pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baper dalam berpolitik.